Jumpa lagi dengan APMD Podcast. APMD Podcast selalu tamuan ya? Kehadiran tamu. Selalu kehadiran tamu yang istimewa. Kali ini APMD Podcast kehadiran dua tamu istimewa. Yang pertama Bu Yuli, Dr. Yuli Setiawati. Kemudian Bu Fajarini, MSI. Keduanya dari Prodi Ilmu Komunikasi STPMD APMD. Nah, kali ini kita mau ngobrolin apa ya? Kalau kemarin, bukan kemarin ya, episode yang lalu, Bu Fajar dan Pak Habib berbicara tentang ngobrolin tentang pengabdian masyarakat. Nah, hari ini kita akan ngobrol tentang penelitian ya Bu ya. Yeah. Nah, tapi tempatnya sama. Sama Pak. Nah, mungkin Bu Yuli bisa sedikit ceritakan penelitian apa yang dilakukan di Gilang Harjo, Panda ya Bu ya. Iya. Bantul. Yeah. Itu penelitian tentang apa? Kenapa di sana? Ya. Ya, terima kasih Pak Tas. Jadi ceritanya itu sebetulnya sejak 2018 Pak prosesnya. 2018. Ya, 2018 itu saya membimbing mahasiswa untuk ber-KKN di sana. KKN tematik KKN, ya. KKN tematik, kebetulan mereka mengambil tema tentang penanggulangan kekerasan anak ya. Nah, dan secara kebetulan juga di Desa Gilang Harjo itu kan ada semacam wadah untuk ada wadah namanya KKPA, Komite Perlindungan dan KKPA, K-nya apa? Sebentar, kok lupa. KPKA mungkin ya? Enggak. KKPA. Komite. Kok jadi lupa saya. Ya, nanti kita cari. Intinya di perlindungan lembaga, anak ya. Jadi bahwa KKPA itu ada di bawah desa Pak. Di bawah desa. Dan wadah ini kan merupakan satu-satunya wadah untuk penanggulangan kekerasan anak itu paling aktif di Kabupaten Bantul. Kalau boleh saya tanya, paling aktif itu artinya apa? Apakah karena di sana banyak, dalam tanda kutip, banyak kasus sehingga lembaga itu aktif? Sebetulnya kalau bicara kasus hampir di semua wilayah itu ada Pak. Ada. Tetapi keberadaan lembaga atau wadah ini menjadi aktif karena ada semacam komitmen. Komitmen dari pemerintah desa untuk mengaktifkan lembaga ini, bahkan diberi dana. Dari dana desa. Dari dana desa. Ya. Menarik. Nah, cukup besar Pak dananya, hampir 150 juta setiap tahunnya untuk kegiatan mereka. Dari tahun 2018 itu saya mulai tertarik Pak untuk melanjutkan program kegiatan akademik. Kemudian saya lanjutkan di tahun 2019 bersama Bu Fajarini dan Ibu Ice waktu belum purna tugas yaitu melakukan penelitian. Penelitiannya kami ingin membuat semacam model keberdayaan, peningkatan keberdayaan komunikasi perempuan. Jadi kami memfokuskan pada perempuan Pak, peran perempuan di dalam penanggulangan kekerasan anak dan perempuan sebetulnya. Nah, 2019 kami mulai dan kami sudah bisa menghasilkan semacam model sederhana untuk disosialisasikan kepada mereka dan kami tawarkan untuk diimplementasikan. Bahkan tahun ini kami lanjutkan dengan implementasi model. Implementasi model peningkatan keberdayaan komunikasi perempuan dalam penanggulangan kekerasan anak dan perempuan itu. Dan kami sedang melihat apakah ada kemungkinan bahwa model ini bisa diadopsi ke semacam regulasi di desa. Dan kalau bisa bahkan menjadi semacam role model ya Pak, role model untuk desa-desa yang lain. Karena menurut cerita dari para pegiat dari KKPA itu sebetulnya di wilayah Bantul ini ada beberapa Pak wadah yang sudah ada di desa-desa itu, tetapi mereka tidak aktif ya.
Mereka hanya ada wadahnya saja, tetapi mereka tidak aktif dalam menangani kekerasan. Sekedar papan nama lah ya. Ya, seperti itu. Berarti KKPA itu dibentuk setidaknya didanai oleh desa, jadi desa sangat mensupport ya. Oh iya, Pak. Begitu ya? Iya, dengan dana desa kan berarti desa juga mensupport. Dan ini juga berbeda dengan PKK. Ya berbeda kan? dengan PKK. Beda Yang membedakan kalau PKK itu kan memang organisasi yang supradesa yang memang ada di tiap desa ya. Nah, KKPA ini mengkhususkan pada bagaimana mereka melindungi anak dan perempuan yang ada di desa. Nah, Desa Gilang Harjo ini sampai mereka memiliki peraturan desa tentang kekerasan anak. Jadi tujuannya dulu kelihatannya targetnya untuk desa ramah anak ya. Targetnya ke situ. Desa ramah anak sehingga akhirnya bisa mewujudkan itu. Dan ada satu yang jadi pionirnya di situ yang namanya Pak Zainul itu memang Pak Zainul ini sangat intens ya dalam dorong perempuan-perempuan yang ada di situ untuk mau mereka untuk aktif bersuara dan sebagainya. Nah, ada sisi positif dari KKPA yang lain bahwa akhirnya ini juga membuat perempuan-perempuan di desa itu berani bersuara, berani berbicara misalnya. Ketika acara Musren Bangdes misalnya, nah mereka kan juga diundang. Jadi bukan hanya PKK tapi juga KKPA itu ikut diundang. Nah di situ mereka berani menyuarakan memberikan solusi, kemudian menyampaikan pendapat. Nah itu setelah mereka masuk KKPA. Jadi saya kira ini sangat menarik karena biasanya perempuan yang di desa itu lebih banyak pasif kan, lebih banyak ngikutin. Kalaupun aktif di tubuh PKK. Nah, ya. Bukan perempuan kurang kerjaan loh. Yang ngomong bukan saya dulu. Pak, KKPA itu Komite Kesejahteraan dan Perlindungan Anak. Komite Kesejahteraan dan Perlindungan Anak. Baru nyari di Google ya. Daripada nggak kejawab tadi. Betul. Nah, yang menarik itu tadi dikatakan bahwa ada perdes tentang perlindungan anak. Dan itu inisiatornya dari ibu-ibu dan dari Pak Zainal itu tadi. Dari KKPA kemudian dengan perangkat desa untuk membuat satu perdes itu. Nah, menurut saya ini jarang sekali. Bisa jadi di Kabupaten Bantul baru perdes itu baru ini. Nah, apa yang katakanlah yang melatar belakangi ibu-ibu dan desa melahirkan perdes itu kira-kira? Ya, sebagai temuan penelitian kami di tahun 2019, Pak. Jadi faktor utama itu adalah komitmen dari pemerintah desa bergandengan tangan dengan BPD, Pak. Pemerintah desa ini ketika melihat bahwa ada kiprah dari beberapa orang yang sebelum perdes itu dibuat itu sudah melakukan upaya-upaya advokasi terhadap kekerasan terhadap anak itu menghasilkan hasil yang positif, maka ini menjadi satu titik atau poin penting untuk mereka kemudian membuat semacam komitmen, ini menjadi penting untuk di desa ini dan bahkan penting untuk didanai seperti itu. Itu komitmen itu menurut temuan kami itu menjadi faktor yang utama. Ya. Bahkan keberlangsungan hingga saat ini itu sejak tahun 2012, Pak. Jadi KKPA itu dibentuk sejak tahun 2012. Ya. Keberlangsungannya hingga saat ini ya menurut kami ya karena komitmen itu. Ya, itu faktor yang sangat penting. Dan tiap tahun itu selalu dianggarkan. Betul. Hampir 150 juta. Wah, itu besar sekali. Dan satgasnya, Pak, mereka kan kemudian membentuk satgas. Satgas? Iya, satuan tugas KKPA, Satuan Tugas Perlindungan Anak namanya. Itu Satgas PA. Saya membayangkan satgasnya itu masuk keluar rumah gitu. Ayo. Enggak, Pak. Jadi mereka cara kerjanya silent, Pak. Bagusnya jadi gini. Gimana? Kenapa kekerasan terhadap anak itu bisa ditekan sedemikian rupa, bahkan pernikahan dini, perceraian dini itu menjadi bagian yang mereka atasi.
itu bisa ditekan sedemikian rupa karena cara kerja mereka bukan bukan menunjukkan bahwa saya Satgas, tidak, tetapi mereka silent. Itu enggak ya, tapi silent. Ada di setiap pedukuhan itu ada perwakilan untuk menjadi Satgas KKPA ini. Awalnya hanya 2 orang, Pak, tapi tahun kemarin itu sudah bertambah menjadi 4 sampai 5 orang per dusun. Nah, mereka adalah justru dipilih dari orang-orang yang tidak vokal, Pak. Mereka adalah ibu-ibu biasa gitu ya, yang selama ini ya tidak terlalu aktif gitu, yang menonjol di dusun itu, tetapi mereka punya niat dan punya kemauan untuk terjun di bidang itu. Nah, silentnya itu yang saya maksud silent itu ketika ada kasus itu mereka berusaha untuk menangani sendiri dulu di level dusun. Kemudian kalau itu belum tertangani dengan baik, baru mereka naik ke level yang desa, yang KKPA desa. Jadi ketika mereka sudah bisa menangani per dusun, itu sudah Pak selesai. Selesai itu aja, nggak usah ada kabar-kabar gitu bahwa kemarin ada kasus ini sudah nggak ada seperti itu. Jadi benar-benar silent karena apa? Karena kadang-kadang kejadian seperti itu kan aib ya. Nah, kadang-kadang aib. Nah, supaya ini tidak menjadi momok buat masyarakat untuk kalau misalnya mereka mengalaminya kemudian takut, malu gitu kan untuk mengutarakan. Nah, ini dibuat cara seperti itu. Tapi itu bukan berarti ditutup toh? Tidak berarti diisolasi terus masalahnya tidak diisolasi Pak, tetapi isolasi itu maksudnya dalam rangka supaya tidak nyebar. Tapi masalah tetap diselesaikan. Ya, bahkan misalnya ada anak lahir tanpa bapak gitu ya, dari seorang perempuan yang tidak jelas ini siapa yang menghamili, itu mereka bisa akhirnya menguruskan akte kelahiran itu ya sampai seperti itu tanpa ada semacam gosip, berita yang tidak mengenakan di desa, nggak ada. Jadi nggak ada butejo ya? Nggak ada. Nggak ada butejo. Nah, ini yang menarik Pak. Jadi biasanya kan ibu-ibu itu kan seringnya ngerumpi ya seperti butejo itu. Ternyata kalau yang jadi Satgas ini mereka punya semacam kode etik ya atau apa itu, bahwa mereka itu nggak boleh membicarakan atau membuka rahasia itu kepada masyarakat sekitar. Nah, itu dipegang teguh oleh mereka. Jadi itu semacam SOP dari Satgas itu. Iya, jadi akhirnya warga itu juga percaya. Jadi beberapa mereka selalu curhat kepada Satgas ini ketika mengalami masalah. Nah, kadang kan permasalahan keluarga itu seperti kekerasan dalam rumah tangga itu kadang kalau mereka sampaikan ini jadi aib kan. Nah, kalau dengan Satgas KKPA mereka semacam apa ya, percayalah. Nah, dan ini aman nggak bakal nyebar. Ya, cuman kemarin ketika penelitian ini kan pas pandemi ini. Nah, mereka agak macet juga, akhirnya ya lewat WA. Kalau curhat-curhatan itu diputuskannya lewat WA, nggak ketemu langsung. Kadang soalnya Satgas ini juga silaturahmi ke keluarga yang bermasalah misalnya. Nah, itu mereka seperti itu. Dan yang menarik Pak, itu yang aktif itu ada satu ibu itu justru dulu pelakunya Pak. Betul? Pelaku atau korban? Pelaku kekerasan terhadap anak. Iya, dulu dia pelaku, sekarang justru menjadi Satgas yang paling aktif. Bahkan dia kemarin diikutkan di semacam kompetisi di level nasional, juara 2. Oh, ada kompetisinya? Iya, ada kompetisi. Kompetisi apa ya, semacam itu seperti pekerja sosial sosial di bidang anak. Iya. Itu karena dia justru dulu pelaku, dia punya pengalaman justru sekarang dia bisa membalikkan itu semua tuh dengan bahwa ternyata itu sesuatu yang tidak baik dan sebagainya, dan sekarang dia menyesali dan melakukan yang sebaliknya. Iya. Jadi kalau di situ mereka kesadaran terhadap misalnya ada anak nakal, itu nggak boleh dicubit, nggak boleh. Nah, itu udah sadar Pak. Jadi kekerasan dalam pendidikan itu sudah mereka kurangi. Nah, kalau terjadi kadang itu teman-temannya atau tetangganya itu negur, nggak boleh seperti itu. Nah, itu udah muncul kesadaran untuk itu. Kesadaran tentang itu sudah mulai. Dan mereka bikin semacam kampanye itu berupa spanduk-spanduk gitu ya Pak, di beberapa tempat yang sifatnya publik gitu.
itu ya misalnya biarkan anak bermain kayak gitu ya. Jadi semacam itu betul, dan kami sudah mengalaminya ya Bu Hajar. Ketika kami melakukan pengabdian di sana itu kan suasananya rame ya, dekat jalan, anak-anak tuh pada kayak mengganggu gitu loh Pak. Mereka main di situ ayunan dan sebagainya. Ya karena mereka kesadaran terhadap ramah anak itu sudah tinggi, ya sudah, ya udah biarkan anak-anak main dengan apa kesenangannya, level apa usia anak-anak ya sudah. Toh mereka juga itulah yang daripada mereka banyak gadget gitu ya. Mikirnya kan itu. Nah, itu sudah sangat-sangat paham Pak mereka. Sangat membudaya seperti itu. Wah, menarik sekali. Iya. Apa namanya, budaya terhadap bahwa masa anak adalah masa bermain dan anak punya dunianya sendiri, tidak katakanlah diganggu dengan cara berpikir orang tua, itu sudah tinggi ya. Iya. Betul. Nah, penelitian kemudian berjalan 2 tahap ya Bu ya? Iya, ini tahap yang kedua. Tahap yang kedua. Implementasi model ya Pak. Ini kami sedang melengkapi data yang saat ini. Kemarin kami sudah melakukan FGD dengan perangkat desa dan Satgas KKPA. Itu sudah kami lakukan, dan hasil sementara yang kami dapatkan memang mereka itu sangat bersemangat Pak untuk meneruskan dan memperjuangkan bagaimana KKPA ini bisa masuk dalam regulasi desa yang lebih fix gitu ya. Karena dulu itu ada Satgas PPA itu karena ada peraturan menteri, sebetulnya peraturan menteri yang di sana disebutnya bukan KKPA tetapi Satgas PPA. Satgas PPA. Ya, Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak. Ya, itu PPA ya, itu sekarang sedang mereka perjuangkan, dan kami ingin melihat apakah komitmen yang dulu kami temukan di tahun 2019 itu masih bisa bertahan dan membuat wadah ini bisa berkembang dengan baik atau tidak ya. Nah, ini biasanya ya di beberapa desa kalau ada ada kegiatan yang positif itu karena ada 1-2 orang yang mandikan opinion leadernya ya Pak. Ada leadernya. Nah, ketika leadernya itu entah itu kepala desa atau siapapun kemudian nggak ada, maka program itu biasanya berhenti, layu dengan sendirinya. Mungkin kalau kita kasih contoh di ini Bu, di Delingo. Kepala desanya udah turun soalnya. Sebelumnya asik sekali dengan radio ya Bu. Radio atau radio SID komunitas sama SID. Nah, SID begitu kepala desanya diganti dan kepala desa yang baru itu entah gaptek atau apa nggak tahu, akhirnya turun. Nah, kembali lagi ke Gilang Harjo, kayaknya di Gilang Harjo mungkin tidak tergantung sama leader ya. Ya leader penting, tapi karena sudah ada perdes, apakah ini kemungkinan terus berlanjut keaktifan dari KKPA ini? Kalau memang kan ada opinion leadernya itu ya Pak Zainul itu memang sama Ibu tadi yang siapa? Yang bekas itu malah itu bawah Pak Zainul. Jadi itu hasil Pak Zainul. Nah, kalau 2 orang itu katakanlah sepuh atau sudah katakanlah pindah atau gimana gitu, itu apakah terus berjalan? Kalau kemarin ketika kami FGD dengan anggota KKPA ini, ada yang saya lihat itu rasa komitmen tadi cukup tinggi, kemudian ya mereka memang mengabdinya juga besar, jadi merasa kepeduliannya terhadap perlindungan anak itu memang tinggi. Jadi salah satu ibu itu mengatakan sebetulnya ketika lingkungan saya itu anaknya sudah baik-baik, saya kan juga merasa aman gitu dalam mendidik anak, jadi tidak terlalu berat. Nah, dengan adanya KKPA ini akhirnya anak-anak itu tumbuh dengan baik kan gitu, sehingga lingkungan di sekitar kita itu juga semakin baik. Jadi kan salah satu yang sampai sekarang Bantul itu masih banyak itu kan kayak Kelitih itu kan juga masih tinggi tuh Pak. Kelitih itu kan karena mereka di dalam keluarga mungkin nggak terlalu diperhatikan. Nah, di sini mencoba untuk mengurangi dengan adanya pengawasan ketika
kan kalau keluarga sendiri tanpa diingatkan dengan tetangganya dan sebagainya mungkin mereka bisa abai ya. Nah, dengan adanya KKPA itu bagusnya di situ. Ya. KKP itu A-nya itu kan anak Ibu ya. Anak. Nah, anak itu artinya mereka yang di bawah umur 17. Ya. Kalau misalnya ada kenakalan bukan kenakalan ya apa? Anak-anak yang remaja yang berandal lah ya, narkoba itu masuk di sini nggak? Kadang masuk ya, kemarin tuh ada yang sejauh umurnya masih di bawah 17. Kalau di atas itu misalnya kalau SMA misalnya SMA atau mahasiswa tinggalnya di Bilangharjo, tetapi dia kuliah di Jogja, nakal di Jogja itu masuk. Ya, masih menjadi pengawasan juga kelihatannya. Ya, kalau misalnya kenakalannya itu menimbulkan suatu masalah, Pak. Misalnya kemudian pernikahan dini, misalnya kayak gitu ya, itu menjadi bagian dari yang mereka tangani. Termasuk tadi yang disebut Bu Fajar klitih segala macam. Iya. Jadi sepanjang itu menjadi keresahan masyarakat dan mereka membutuhkan bantuan untuk diselesaikan, ya pasti mereka akan selesaikan. Itu memang saya melihat kalau secara aktivitas ya Pak, itu ada atau tidak ada leader itu sepertinya semangatnya tuh luar biasa. Kalau saya melihatnya begitu kemarin ya. Jadi sampai mereka itu sudah dilatih Pak, integritas sebagai satgas itu sangat terlatih. Misalnya ada pertemuan ya, mereka tuh sudah sangat dilatih. Pokoknya kalau pertemuan yang betul-betul diharapkan itu adalah bagaimana mereka mengalami peningkatan kapasitas sebagai seorang satgas gitu ya. Jangan mengharapkan honor, jangan mengharapkan uang transport. Itu sudah benar-benar ditanamkan oleh Pak Zainul itu kepada para anggota satgasnya. Jadi dari sini saja mereka sudah mulai teruji, Pak. Ya, mulai teruji bagaimana komitmen dan integritasnya itu sudah mulai teruji. Jadi kan kalau pertemuan mereka iuran sendiri ya? Pak. Iuran, Pak. Padahal sudah ada dana dari desa ya? Iya, dana dari desa itu lebih banyak digunakan untuk misalnya ada pembicara ya, ada pembicara dari luar ya. Terus kadang mereka wisata bareng, Pak. Tapi sebelum pandemi itu. Jadi wisata keluarga. Wisata kemana? Maksudnya studi banding gitu atau apa? Enggak, itu untuk mengakrabkan antar anggota gathering misalnya gitu, macam gathering gitu. Wah, menarik sekali. Dan sekarang kan Bantul ini kan mau pilkada ya. Nah, ini yang sedang diperjuangkan oleh KKPA-nya Gilang Harjo. Sebisa mungkin besok Bupati Bantul itu adalah bupati yang concern terhadap yang ramah perlindungan anak. Itu mereka sampai seperti itu Pak perjuangannya. Nah tapi kan biasanya kalau dalam pilkada itu masing-masing calon pasti akan mengatakan kami akan nanti tinggal ditagih ya Pak. Apakah benar atau enggak ya itu belum tentu. Sepertinya mereka itu sekarang Pak sudah mulai, misalnya ada beberapa calon yang sudah ada ya, mereka mulai ada yang mendekati masuk. Gitu. Mereka justru yang masuk dan mereka berkomunikasi dan mereka pengen melihat visi misi yang sesungguhnya apakah mereka punya visi dan misi yang yang berpihak kepada perlindungan anak atau tidak. Itu mereka lakukan Pak. Mereka betul-betul ingin seperti itu. Tadi dikatakan bahwa ini satu-satunya di Bantul ya. Saya tadinya mungkin kemarin ya ketika Pak Habib ngomong itu, saya terus terang mungkin negatif thinking. Jangan-jangan memang di sana banyak kasus. Ternyata bukan semata-mata itu ya Bu. Memang kesadaran dari warga untuk justru sebaliknya kesadaran dari warga untuk menjadikan desa ramah terhadap anak. Jadi bukan karena banyak kasus gitu. Kalau banyaknya kasus saya pikir di daerah-daerah yang lain banyak Pak. Hanya kalau misalnya ada semacam KKPA ini kan kemudian menjadi terdokumentasi ya. Ya bahwa misalnya pernikahan dini tahun ini ada berapa, bisa ditangani berapa, jadi bisa menurun berapa persen. Nah, itu kan ada Pak datanya. Nah, tapi kalau misalnya tidak ada KKPA semacam ini kan jadi kita tidak bisa tahu bahwa sebetulnya di situ tuh ada banyak kasus atau tidak kan itu. Nah, itu
Itu kalau saya pikir sisi positifnya di situ. Apakah ada kampus-kampus lain selain APMD, Prodi IKA yang terjun ke sana untuk ya entah penelitian, entah pengabdian terkait KKP, Bu? Ada psikologi mercubuana ya? Oh, psikologi mercubuana. Lebih ke pendampingan kalau. Oh, pendampingan. Lebih psikologi. Dan lebih ke psikologinya ya. Iya, terutama juga pembekalan untuk para satgas, Pak. Bagaimana secara psikologis itu mereka bisa melakukan pendampingan juga kepada warga, gitu. Ya. Nah, penelitian Bu Yuli dan Bu Fajar ini melibatkan mahasiswa nggak? Oh, ada. Ada, Pak. Sebagai apa, Bu? Lebih ke sebagai ini asisten untuk pengumpulan data. Ya, bahkan kami juga melibatkan pemuda di sana, Pak. Nah, gimana tuh, Bu? Jadi ceritanya ketika kami mulai membuat proposal itu kan kemudian pandemi ya. Nah, kami juga bingung ini gimana nih ceritanya perjalanan penelitian. Kemudian saya koordinasi dengan Pak Zainul. Memang beberapa kegiatan tuh di drop, artinya tidak yang kumpul-kumpul di drop. Ya. Terus kemudian saya mengungkapkan maksud tujuan penelitian yang lanjutan ini. Kemudian beliau bilang, oh nggak apa-apa Bu, Ibu nggak usah pakai daring. Nanti kalau pakai daring itu malah satu kapasitas mereka secara penguasaan teknologi juga terbatas. Kemudian membutuhkan kuota, nanti hasilnya juga tidak maksimal gitu kan. Akhirnya kami diizinkan, Pak, untuk FGD dengan jumlah terbatas dan protokol kesehatan. Nah, itu satu. Yang kedua, untuk memperlancar ini selain kami melibatkan mahasiswa, ada 2 orang mahasiswa, Olivia Manis dan Nina yang kami libatkan. Itu kami juga melibatkan salah satu pengurus Karang Taruna untuk pengumpulan data juga dalam rangka untuk meminimalkan kami ke sana, Pak, untuk bertatap muka gitu loh kan. Itu kami juga berkoordinasi berkolaborasi dengan Karang Taruna. Iya. Dan kebetulan dia juga masih mahasiswa, jadi dia juga bisa belajar bagaimana penelitian itu ya. Wah, menarik sekali dan komplit, melibatkan mahasiswa, melibatkan Karang Taruna, menjalankan protokol kesehatan. Wah, lengkap sekali. Kira-kira ke depan apa yang ingin Ibu Yuli maupun Bu Fajar sampaikan kepada pemirsa APMD Podcast, kalau penelitian itu seperti apa? Terutama yang di desa. Mungkin sebagai closing lah. Untuk closing kan ya. Jadi kalau bagi kami ya, Pak, Tridharma Perguruan Tinggi itu merupakan satu kesatuan. Satu kesatuan. Iya, satu kesatuan. Yang tidak bisa kita pahami parsial. Kenapa ini saya katakan begitu? Karena penelitian kami itu berangkat dari hasil KKN-nya mahasiswa. Itu adalah pengabdian masyarakatnya mahasiswa, ya kan? Betul. Kemudian kami sambung dengan penelitian. Itu dharma yang kedua kan, Pak? Ya. Terus kemudian setelah itu kami sambung lagi dengan pengabdian dosen. Nah, itu dharma pengabdian bagi dosen. Nah, hasil dari penelitian ini pasti akan bisa memperkaya, Pak, memperkaya proses pengajaran, pendidikan dan pengajaran di kelas. Yaitu pasti pengalaman-pengalaman penelitian ini akan sangat berharga sekali gitu loh ya, untuk kami sampaikan, untuk kami sharekan kepada mahasiswa. Jadi kami melihat Tridharma itu seperti itu, satu kesatuan. Jadi justru itulah yang menurut saya penting untuk dikembangkan di perguruan tinggi seperti APMD ini. Makanya kami dari Prodi Ilmu Komunikasi itu membuat semacam termasuk MOU itu kan dalam rangka itu, Pak. Dalam rangka untuk kita itu mensinkronkan 3 dharma itu. 3 dharma untuk kita memperkaya keilmuan kita dari sisi pengabdian, penelitian dan pengajaran itu. Iya. Ya, Bu Fajar. Ya, sedikit aja, Pak. Jadi saya kira penelitian itu memberikan manfaat yang luar biasa ya bagi dosen dan juga mahasiswa, karena ternyata ketika kita masuk ke masyarakat banyak hal yang bukan hanya kita menyampaikan, tetapi kita juga menerima banyak hal dari masyarakat. Nah, pengalaman-pengalaman itu akan bisa kita dapat kalau kita memang masuk terjun langsung ke dalam masyarakat. Saya kira itu. Ya.
Baik, terima kasih Bu Yuli dan Bu Fajar. Terima kasih juga untuk pemirsa APMD Podcast yang sekarang sedang melihat, menyaksikan. Kita baru saja berbincang tentang penelitian di Gilang Harjo, Pandak, dan seperti kita ketahui, penelitian ini berawal dari pengabdian masyarakat, pengabdian mahasiswa melalui KKN, lalu kemudian diangkat menjadi pengabdian. Penelitian dulu Pak. Penelitian, lalu kemudian pengabdian. Masyarakat. Artinya apa? Artinya ini melaksanakan Tridharma perguruan tinggi secara komplit di satu desa di Gilang Harjo, bahkan antara Prodi IKA dengan Gilang Harjo menjalankan MOU ya. Nah, baik, itu yang ingin kami sampaikan. Semoga bermanfaat buat pemirsa semua. Sekali lagi terima kasih Bu Yuli, Bu Fajar, dan juga pemirsa semua. Jangan lupa terus saksikan APMD Podcast. Sampai jumpa.